Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Yal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah lakukan, namun kita sebagai hamba Allah akan ditanya dan dimintai pertanggungjawab apa yang kita lakukan. Ayat ini dibawakan oleh Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Yang kita baca ratibnya adalah ayat tentang sanggahan beliau kepada mereka yang berhujjah atau berargumentasi dengan alasan takdir. Setan sudah mampu menjadikan lidah kebanyakan manusia secara umum dari umat Islam untuk berhujjah dengan takdir Allah. Di mana kalau lidah kita sudah berhujjah dengan takdir Allah, fa fihi khatarun kabir, itu sangat berbahaya. Sehingga andai kata dikatakan kepada salah seorang di antara mereka yang telah meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan, kenapa Anda melakukan itu semuanya dan Anda melanggar perintah Allah, perintah Rasulullah? Maka orang yang berdalih, berargumentasi dengan takdir, dia akan mengatakan dalika muqaddarun alayya wa maktub wa magdi. Saya melakukan semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini disampaikan untuk mengajukan alasan atas perbuatan pelanggaran agama yang dia lakukan untuk membela dirinya, dan untuk cuci tangan atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia berdalih, dia berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah pada dasarnya yang mempunyai hujjah, yang mempunyai dalih, yang mempunyai argumentasi kepada makhluknya dengan argumentasi yang tidak bisa dibantah. Ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menyampaikan, agul inna qaulal asi hadza a'zamu min ma'siyatih wa aktsar dararan alaih fi dunya wa akhiratih, atau wa aktsaru dararan. Orang yang berani menyandarkan maksiat yang dia lakukan, pelanggaran agama yang dia lakukan, lalu dia sandarkan itu adalah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, perkataannya ini dosanya lebih besar daripada maksiatnya. Bahayanya untuk dirinya dan dunianya serta akhiratnya lebih besar, karena dia menyampaikan kata-kata ini menunjukkan annahu qalaha, dia mengatakannya an i'tiqadin batinin ala tazalzuli qawaidi dinih min asliha. Ini adalah ungkapan dari orang yang memang menunjukkan atas goncangnya
pondasi keagamaannya dari akarnya. Kalau orang sudah berkata seperti itu, menyandarkan maksiat kepada Allah, menyandarkan pelanggaran agama, mengatakan takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, orang yang semacam ini tidak bisa diharap untuk bertobat. Orang yang semacam ini tidak bisa diharap untuk menyesal atas perbuatan keji yang dia lakukan. Orang yang semacam ini tidak bisa diharap untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yara lahu fi'lan. Dia bermaksiat, dia merasa dirinya tidak bermaksiat. Dia melakukan perbuatan haram, dia merasa dirinya tidak melakukan perbuatan haram. Dia melanggar aturan agama, perintah agama, dia merasa dirinya tidak melanggar agama. Dan dia berpendapat annahu majburun makhurun. Dia berpendapat dia lakukan semuanya itu karena tertekan dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan laisa lahu ikhtiyarun wala qudratun, tidak punya pilihan dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Dan orang yang berkeyakinan seperti ini adalah madhab Jabariyah, madhab akidah Jabariyah, firqatun minal mubtadi'in fid din, katanya Alif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu sekte atau aliran atau golongan yang mempunyai akidah ahlul bid'ah, akidahnya ahlul bid'ah dalam agama, kelompok sesat, kata Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yaqulu bi adamil ikhtiyar, berpendapat manusia itu tidak punya kemampuan untuk memilih. Wa ala diddi ma taquluhul mu'tazilah wa hum firqa ukhra min ahlil bid'ah. Kebalikannya Jabariyah adalah Mu'tazilah, yaitu kelompok ahli bid'ah yang lainnya, kelompok sesat yang lainnya, yang dia mengatakan manusia itu punya hak, mau ke neraka bisa, mau ke surga bisa, Allah tidak bisa menghalangi. Kalau dia berbuat baik bukan karena ciptaan Allah, karena dia ingin berbuat baik. Kalau dia mau maksiat bukan ciptaan Allah, karena dia ingin bermaksiat. Kalau yang tadi mengatakan sudah makhur, majbur, tertekan dan terpaksa. Kalau yang ini enggak, surga neraka itu tergantung kita. Tidak turun Al-Quran pun tetap yang baik dapat kita ketahui, yang jelek dapat kita ketahui. Dua-dua akidah ini akidah yang sesat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidah baginda Nabi Muhammad, akidah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidah tidak Mu'tazilah mengandalkan akal, tidak juga Jabariyah. Sebagaimana dikutip oleh para ulama, kharijun min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iwal lisyaribin, dalam rangka mengambil iktibas dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna lakum fil an'ami la ibra lanuskikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iwal lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kamu memberi minum dari apa yang dalam perutnya. Ternak itu memberi minummu, atau kamu memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, yaitu berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan, lezat dan nikmat bagi yang meminumnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diibaratkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dari binatang, dari kambing atau dari sapi itu yang keluar ada 3, ada kotoran, ada darah, dan yang ketiga ada susu. Jabariyah yang mengatakan semuanya itu ditekan, terpaksa Allah, yang kita tidak punya kemampuan apa-apa, itu Jabariyah. Itu ibaratnya kotoran.
Mu'tazilah yang mengatakan kita punya kekuasaan, Allah tidak mampu melakukan apapun terhadap kita. Itu Mu'tazilah. Itu sama seperti darah akidahnya. Adapun kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ibaratnya seperti susu, murni, lezat, nikmat, minumnya enak dan menyehatkan bagi tubuh. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya berkat karunia Allah dimasukkan dalam kelompok, dalam golongan yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang la yakunu kainun sawirun wala kabirun illa biqada'illah wa masyiati wa iradati wa qudrati. Tidak akan pernah akan terjadi apa yang akan terjadi, kecil atau besar, kecuali dengan ketentuan Allah, kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan keinginan Allah, kecuali dengan takdirnya Allah. Hamba semuanya termasuk kita dan perbuatan kita yang baik ataupun yang jelek memang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Habib Abdul Haddad, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun semua ciptaannya Allah, semua akan dimintai pertanggungan jawab untuk menjalankan perintah Allah dengan tuntutan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita diciptakan oleh Allah, namun pada dasarnya setiap manusia diberi kemampuan untuk berpikir, diberi kemampuan untuk memilah dan memilih, utamanya dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis atau syariat. Tidak diizinkan siapapun dari kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melanggar apa yang Allah larang. Dan apapun yang kita lakukan ala tarkil manhiyat walasnya biha ra'san, meninggalkannya secara spontan, itu adalah kewajiban bagi kita untuk melakukannya. Dan apabila kita terjerumus sedikit pun dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, hendaknya kita segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andai kata di antara kita ada yang lalai, ada yang teledor, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran agama, tentunya dari perintah-perintah Allah, badiru biqada'i, bersegera dengan ketentuan Allah, kembali kepada Allah dengan meninggalkan pelanggaran tersebut, dan jangan berdalih selamanya. Kalau saya tidak sholat karena Allah yang mentakdirkan, tidak boleh. Kalau saya berzina karena Allah yang mentakdirkan, tidak boleh sama sekali. Wala ya'dirunaha bisabqil qadar, tidak boleh berdalih beralasan dengan takdir yang mendahului. Tidak boleh mengizinkan dirinya siapapun dari kita, seorang pun, untuk berdalih dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat musuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu Allah mengingkari mereka, lalu Allah mencela mereka, lalu Allah menyalahkan mereka, lalu Allah tidak menerima alasan mereka, lalu Allah menolak alasan-alasan mereka juga, lalu Allah mendustakan apa yang mereka sampaikan. Setiap pelanggaran agama disandarkan kepada takdir Allah, Allah ditolak. Setiap pelanggaran agama, kemaksiatan, kedurhakaan, meninggalkan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap yang diharamkan, disandarkan kepada takdir Allah dan ketentuan Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat seperti itu biasanya bukan orang yang beriman, tapi yang berbuat seperti itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa-dhann wa in antum illa takhruzun kul falillahil hujjatul balighah.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, orang-orang musyrik biasa berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan menyekutukan Allah, begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun, demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan, yaitu mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab Allah. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami, yang kamu ikuti pada dasarnya hanya prasangka belaka, dan kamu hanya menduga-duga dengan perkataan kamu, menyandarkan maksiat dan pelanggaran agama kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Rasulullah, alasan yang kuat hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghendaki, kalau dia menghendaki, niscaya kamu semuanya mendapatkan petunjuk. Artinya maksiat mengatakan takdir dari Allah, berzina mengatakan takdir dan ketentuan Allah, meninggalkan perintah mengatakan takdir dari Allah. Itu yang biasa berkata seperti itu adalah orang-orang musyrik. Secara tersirat Allah menyampaikan, tidakkah kalian mempunyai otak, mempunyai akal, dan diturunkan syariat? Kenapa kalian tidak mengikuti akal kalian yang berlandaskan syariat? Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyandarkan takdir, karena yang biasa menyandarkan takdir adalah orang musyrik. Kalau kita bermaksiat, takutlah kepada maksiat kita, takutlah kepada Allah, kembali bertobat dan beristighfar. Itu orang yang beriman. Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala hamrana min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'alal rasuli illal balaghul mubin. Mereka orang-orang musyrik, mereka berkata, andai kata Allah berkehendak, tentu mereka tidak akan menyembah selain Allah. Demikian juga nenek moyang kami tidak akan menyembah selain Allah. Kami mengharamkan, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun yang tidak diharamkan oleh Allah. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum kalian. Bukanlah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat yang Allah amanatkan kepada mereka dengan jelas. Wa ma fahal 'alal rasul illal balaghul mubin. Jadi tidak boleh menyandarkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang biasa menyandarkan takdir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang biasa menyandarkan kepada takdir adalah orang-orang yang musyrik. Mudah-mudahan akidah kita dikelompokkan dalam akidah Ahlus Sunnah. Kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan apabila kita bermaksiat, melanggar agama, mudah-mudahan kita segera menyesal, bertobat, beristighfar kepada Allah. Karena itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang suci, akidah yang bersih, akidah yang diajarkan oleh Allah, dan akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dengan demikian kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.